Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang teori belajar Gagner. Ini khusus P2 dan P3 ya Bapak Ibu Guru. Nah, yang kita pelajari adalah terkait dengan tahap pembelajaran pada teori Gagner ini Bapak Ibu. Yang pertama itu tahap pembelajarannya itu yang akan kita pelajari. Nah, tahap pembelajaran pada Gagner itu ada 9 tahap yang harus Bapak Ibu lewati. Tahap yang pertama adalah memberikan perhatian atau gain attention. Kemudian tahap yang kedua adalah memberitahu peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Yang ketiga dibangun atas pengetahuan yang telah lalu atau recall of prior learning. Kemudian yang keempat menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan atau present material. Yang lima memberi bantuan atau panduan belajar kepada siswa. Kemudian yang keenam adalah menampilkan kinerja. Nanti jadinya yang menampilkan kinerja adalah siswa itu yang akan tampil nanti di depan untuk membuktikan apakah mereka sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Itu tujuan dari menampilkan kinerja ini. Nah, setelah nanti siswa akan menampilkan kinerja, baru kemudian siswa akan memberikan umpan balik. Nah, jadi yang diberikan umpan balik tersebut adalah siswa. Fungsi dari umpan balik di sini adalah di mana guru menuliskan atau menanggapi apa saja yang telah mereka kuasai, yaitu siswa itu apa yang mereka kuasai. Kemudian berikutnya adalah menilai kinerja. Nah, setelah diberikan umpan balik, berikutnya siswa akan diberikan nilai terhadap apa yang mereka telah lakukan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan retensi atau ingatan serta transfer pengetahuan. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan bahas saja terkait dengan soal tentang teori belajar Gagner ini. Menjelaskan tujuan pembelajaran di kelas merupakan hal yang wajib disampaikan dalam menerapkan teori belajar Gagner. Upaya guru dalam menumbuhkan harapan dan tujuan selama belajar adalah titik-titik. Apakah A. Peserta didik perlu dijelaskan apa saja yang akan dicapai selama pembelajaran dan menjelaskan manfaat dari materi yang akan dipelajari dan tugas-tugas yang harus diselesaikan selama pembelajaran. Yang B. Peserta didik perlu dijelaskan apa saja yang akan dicapai selama pembelajaran untuk dapat membantu mereka memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. C. Peserta didik perlu dijelaskan apa saja manfaat dari materi yang akan dipelajari dan tugas-tugas yang harus diselesaikan selama pembelajaran. Yang D. Peserta didik perlu mengambil tindakan dalam belajar dengan berdasarkan pada peserta didik aktif. Yang E. Memberikan video tentang motivasi untuk meningkatkan semangat mereka dalam belajar. Nah, jadi apa sih tujuannya? Bapak Ibu Guru menjelaskan tujuan pembelajaran itu. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu Guru untuk menjelaskannya dengan harapan dapat menumbuhkan harapan dan tujuan selama belajar tersebut. Nah, itu yang Bapak Ibu Guru nanti akan cari. Apakah A? Nah, jadi yang paling tepat di sini Bapak Ibu Guru yaitu jawaban A, di mana nanti peserta didik perlu dijelaskan apa saja yang akan dicapai selama pembelajaran. Nah, di sana guru akan menyampaikan apa yang perlu dicapai oleh siswa, ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan manfaatnya. Nah, apa manfaat mereka mempelajari materi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mereka diberikan gambaran tentang tugas-tugas yang harus dilalui selama pembelajaran. Nah, jadi A adalah jawaban yang paling tepat dengan poin 5. Baik Bapak Ibu, kami memiliki e-book P3K Guru Khusus P2 dan P3. Untuk pemesanan ke WhatsApp kami di 081803358023. Dilengkapi soal dan pembahasan SJT atau Situational Judgment Test, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan soal yang kedua. Dalam penerapan teori belajar Gagner, salah satu sintaks yang harus dilakukan oleh guru adalah menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Upaya guru untuk menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan adalah apakah A. Guru
mendemonstrasikan contoh bahan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan menunjukkan caranya secara tepat. Yang B. Guru memerintahkan siswa untuk mencontohkan bahan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan menunjukkan caranya secara tepat. Yang C. Guru meminta semua peserta didik untuk menunjukkan keterampilan yang harus dikuasai oleh mereka dan menunjukkan cara secara tepat. Yang D. Guru meminta peserta didik aktif untuk menunjukkan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan menunjukkan cara secara tepat. E. Guru mengabaikan cara menunjukkan atau menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Nah, jadi di dalam Gakne, Bapak Ibu Guru, ada sintaks yang harus Bapak Ibu Guru lewati. Nah, salah satunya di sini adalah terkait dengan menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Nah, yang namanya menyajikan pembelajaran Bapak Ibu Guru di sana akan menjelaskan, bisa juga Bapak Ibu Guru mempraktikkan apa saja yang di sana. Nah, jadi ketika Bapak Ibu Guru mempraktikkan atau mendemonstrasikannya itu harus secara tepat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Guru harus bisa menyajikan pembelajaran tersebut. Nah, karena di sini adalah menyajikan Bapak Ibu Guru sebagai kata kuncinya, maka nanti guru harus menampilkan tentang sajian. Jadi sajiannya itu dilakukan oleh guru tentang apa sih? Apakah A. Guru mendemonstrasikan contoh bahan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan menunjukkan caranya secara tepat. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A, yaitu dengan poin 5. Nah, untuk video lengkapnya Bapak Ibu Guru, silahkan Bapak Ibu Guru bisa bergabung di Bimbel P3K Guru. Nah, karena bimbelnya ini berakhir pada tanggal 9 November hari ini atau Bapak Ibu tergantung menemui video ini kapan ya. Nah, Bapak Ibu Guru bisa nanti saya akan berikan video rekaman bimbelnya, tetapi mohon maaf itu berdasarkan apa yang kita pelajari semuanya dari bimbel ini ya. Jadi semuanya akan kita bahas di sana, ada soal teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan e-modulnya. Nah, e-modulnya itu yang ini Bapak Ibu Guru. Nah, ini yang akan Bapak Ibu Guru dapatkan kalau Bapak Ibu Guru bergabung yang ini ya. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ke bimbel kami dengan cara ketik daftar PPPK, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Silahkan Bapak Ibu bisa membeli videonya dari sekarang ya, mumpung masih ada waktu Bapak Ibu Guru untuk belajar. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.